Halo teman-teman, kelompok 4 akan memberikan informasi nih mengenai pengenalan alat-alat laboratorium. Jangan lupa disimak ya. Oh iya, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 4. Yang pertama ada Endang Lestari, yang kedua ada Farda Putri, yang ketiga ada Nika Nayu, dan yang keempat ada Rahmadina Febriani. Alat yang pertama yaitu pipet tetes. Fungsinya untuk mengambil larutan berupa tetesan. Yang kedua yaitu rak dan tabung reaksi. Rak tabung reaksi berfungsi untuk meletakkan tabung reaksi. Tabung reaksi sendiri fungsinya untuk mereaksi dua larutan. Selanjutnya ada beker glass yang berfungsi mengukur volume larutan dan memanaskan zat kimia atau cairan. Yang keempat ada pinset, fungsinya untuk mengambil atau menjepit benda kecil agar tetap steril. Yang kelima ada bunsen, fungsinya untuk memanaskan larutan dan membantu mengkondisikan sterilisasi pada proses inokulasi. Lalu ada kaki bunsen, fungsinya sebagai penyangga pembakar spiritus dan meletakkan wadah yang akan dipanaskan. Selanjutnya ada kasakawat, fungsinya sebagai perata panas, dan juga ada spiritus, fungsinya untuk memanaskan larutan. Selanjutnya ada kaca preparat, fungsinya untuk tempat objek yang ingin diamati. Cover glass berfungsi untuk tempat penutup objek yang ingin diamati. Selanjutnya ada kertas saring, fungsinya untuk memisahkan partikel suspensi dari cairan. Cawan Petri, fungsinya tempat menimbang bahan atau sampel. Kawat nikrom berfungsi untuk melakukan uji nyala api terhadap bahan kimia tertentu. Kawat OC berfungsi untuk tempat meletakkan tabung reaksi. Spatula stainless berfungsi untuk mengambil zat-zat kimia padat berukuran kecil. Magnetic stirrer berfungsi untuk memanaskan atau menghangatkan sekaligus mencampurkan atau menghomogenkan larutan kimia. Pipet ukur berfungsi mengambil larutan dengan volume tertentu dengan ketelitian yang sangat tinggi. Pipet bulat filler berfungsi untuk mengambil bahan kimia melalui pipet ukur atau pipet volume. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur volume larutan dalam jumlah tertentu dengan tingkat ketelitian yang cukup tinggi. Palu dan mortar, fungsinya menghaluskan sampel pengujian yang ada di laboratorium. Labu ukur, fungsinya untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu dan mengencerkan larutan dengan keakurasian yang tinggi. Erlenmeyer, fungsinya untuk menyimpan dan memanaskan larutan menampung filtrat hasil penyaringan. Scalpel berfungsi untuk memotong explant dalam proses inokulasi. Tong crucible berfungsi untuk memegang barang-barang yang terbuat dari porselen. Lalu ada botol timbang yang berfungsi untuk menimbang zat cair atau gas. Ada juga cawan uap yang fungsinya sebagai wadah atau tempat penguapan bahan dari bahan yang tidak mudah menguap berupa tetesan. Pipet volume berfungsi untuk mengambil larutan dengan volume tepat sesuai dengan label yang tertera. Pignometer berfungsi untuk menentukan massa jenis dari suatu cairan. Lalu ada pengadu kaca yang fungsinya untuk mencampur larutan, membantu dekatansi larutan. Pengadu segitiga berfungsi untuk mencampur larutan, membantu dekatansi larutan, dan menginduksi kristalisasi. Ada kabinet laminar, fungsinya untuk menjaga kesterilan alat. Lalu ada buret, fungsinya untuk melakukan titrasi. Microwave, fungsinya untuk memanaskan bahan dalam pembuatan media pertumbuhan mikroba sehingga menciptakan kondisi yang steril. Lalu ada timbangan digital analitik, fungsinya untuk menimbang bahan atau zat yang akan digunakan sebelum melakukan suatu percobaan yang membutuhkan suatu penimbangan. Lalu ada digital centrifuge, fungsinya untuk memisahkan organel berdasarkan massa jenisnya melalui proses pengendapan. Desikator, fungsinya menghilangkan kadar air dari suatu bahan atau zat. Autoclave berfungsi untuk mensterilkan suatu benda menggunakan uap. Oven berfungsi untuk menjadi pemanas dan pengering. Selanjutnya ada bahan-bahan. Yang pertama, aqueous berfungsi untuk pelarut bahan-bahan kimia.
Lalu ada alkohol 70%, fungsinya sebagai antiseptik atau membunuh dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Corong kaca, fungsinya sebagai alat bantu untuk memindah atau memasukkan larutan ke dalam wadah. Dan yang terakhir, mikroskop, fungsinya untuk mengamati benda yang sangat kecil dan benda yang tidak tampak oleh indera penglihatan secara langsung. Dan ini adalah beberapa video, alat dan bahan yang ada di Laboratorium F7 Universitas Gunadarma. Kita udah ada di akhir video nih. Terima kasih ya yang sudah nonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan juga like.